akhir penutup. Agenda ini yang akan kita lakukan sampai terakhir dari kegiatan. Kemudian untuk memperlancar kegiatan kita sampai sore nanti, maka kita harus membuat kesepakatan kelas belajar kita. Adapun kesepakatan yang biasanya kita sudah lakukan yaitu yang pertama menghargai waktu, kemudian yang kedua menghargai pendapat orang lain, lalu yang ketiga menjaga kebersihan. Ini yang kita lakukan dari lokakarya pertama sampai lokakarya yang ketiga. Dan ini akan lanjut. Mungkin dari Bapak Ibu guru ada yang bisa menambahkan, mengeluarkan ide untuk menambah kesepakatan kelas kita. Ini adalah dapat membantu Kuci menemukan sendiri permasalahan yang mereka hadapi, tentunya dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot dari coach itu sendiri. Kemudian yang kedua, hal apa yang sulit Anda lakukan ketika melakukan coaching? Jadi di sini kami sependapat bahwa yang pertama adalah adanya tingkat kesenioritas di sekolah, sehingga coaching dengan Kuci itu saling malu untuk mengeluarkan ide dan pendapat. Jadi karena ada merasa senior, ini kok di coachnya lebih junior seperti itu. Jadi ada lebih ketidakenakan pada saat melakukan coaching. Yang kemudian berikutnya ini Kuci mau bercerita tapi dia pendiam gitu kan. Dia malu untuk menyampaikan permasalahan yang mereka hadapi, sehingga ini akan sulit juga bagi kami karena apa? Takutnya bersinggungan dengan permasalahan pribadi. Kemudian yang ketiga, apa insight yang Anda dapatkan setelah melakukan proses coaching? Jadi insight yang kami dapatkan yaitu kami belajar juga dari Kuci mengenai permasalahan yang mereka hadapi, karena di sini coach hanya mengarahkan Kuci untuk menemukan sendiri jawabannya seperti itu. Jadi sambil melatih kemudian mengarahkan untuk mereka menemukan jawaban sendiri mengenai permasalahan yang mereka hadapi. Dan coach juga mendapat pengalaman satu hal yang baru gitu, yang tadinya belum pernah dia dapatkan selama ini. Dengan melakukan coaching ini dia mempunyai pengalaman pribadi, misalnya seperti supervisi akademik. Banyak hal yang sebetulnya Kuci lebih mempunyai metode-metode pembelajaran yang luar biasa yang coaching sendiri belum pernah melakukan, ya. Dengan hanya menggali, ternyata Kuci bisa menemukan sendiri jawabannya dengan metode-metode yang mereka sampaikan. Yang keempat, yang masih belum dipahami, kami sepakat kalau yang belum itu artinya sama sekali belum mengerti. Itu kalau yang belum sampai saat ini kami mudah-mudahan sudah paham, sehingga kalau yang masih belum dipahami sepakatan tidak ada gitu ya. Jadi untuk sementara karena di Tirta ini kalau kita melakukan coaching, paling tidak kita sudah paham itu apa yang akan kita lakukan mulai dari Tirta itu sendiri. Sehingga kalau ditanyakan yang masih belum, kami sepakat bahwa mudah-mudahan kami sudah pahami semua mengenai coaching ini sendiri. Mungkin ada yang masih sulit saja. Itu saja, terima kasih yang dapat kami sampaikan. Selamat pagi. Atau bisa saat ini memberikan ide bagaimana untuk mengatasi kedua hal tersebut. Baik, Silakan. ada yang mau dibantu? Bisa diatasi dengan komunikasi. Jadi dikomunikasikan tujuan kita untuk melakukan coaching itu bukan dalam rangka mungkin merendahkan atau bagaimana, tapi kita komunikasikan dengan cara yang baik, baru kemudian kita melakukan coaching. Mungkin begitu, terima kasih.
Baik, kalau saya untuk mengatasi kuci yang pendiam, itu saya coba mengajak si kuci ini untuk rileks terlebih dahulu, ya. Menganggap ini suasana seperti kita berkomunikasi biasa, sehingga dengan kita mengajak berbicara, mengajak rileks, kemudian lagi menempatkan diri kita dengan penuh di hadapan kuci itu sendiri. Mudah-mudahan yang tadinya kaku bisa mencairkan suasana tadi, ya. Jadi seperti yang dibantu sama Pak Maman tadi, membuat suasananya menjadi lebih menyenangkan seperti itu, Bapak. Jadi tidak ada yang dianggap bahwa ini adalah kegiatan yang menguji, tapi menemukan solusi dari suatu permasalahan. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 Ibu Elvina dan teman-teman yang sudah memberikan. Baik, kami dari kelompok B akan melakukan praktik coaching kami. Perkenalkan yang menjadi coach di sini Pak Rianto, dan yang menjadi coach Ibu Frida, dan yang bernama atau supervisor dan Ibu yang menjadi observer adalah Ibu Elvina, dan saya sebagai dokter. Selamat menyaksikan. Selamat siang Pak Rianto. Ya, selamat siang. Pak, saya perlu Bapak Polisi. Oh, bisa. Ibu, apa kabar Ibu? Ini ada masalah apa? Terima kasih luar biasa kelompok B sudah memberikan saya punya proses coaching, dan kita mendengar hasil observer. Maka Ibu yang disampaikan oleh coach mengenai permasalahan yang dihadapi oleh coach tadi. Ada beberapa yang kami amati dalam langkah dalam metode kita. Yang pertama mengenai tujuan. Saya sudah mengamati dari percakapan yang sudah dilakukan, yaitu coach sudah baik menyampaikan pada saat pembukaan percakapan. Kemudian coach juga sudah dapat menyampaikan tujuan yang sudah sampai dalam melakukan percakapan ini. Kemudian identifikasinya, pertanyaan coach tadi sudah juga bersifat terbuka dan mampu mengeksplorasi kunci, kemudian memberikan respon dengan lancar. Kemudian coach juga aktif memberikan tanggapan umpan balik. Saya tadi kalau kita dengarkan bahwa coach menanyakan apa yang sudah dilakukan di dalam kelas, sehingga Kuci menceritakan tentang permasalahan yang dihadapinya. Kemudian di interaksi, coach sudah mampu memberikan pertanyaan, pengambilan keputusan mandiri oleh Kuci. Kemudian coach juga membuat Kuci mengeksplorasi jawabannya sehingga menjadi jawaban yang lebih spesifik. Seperti kita dengarkan tadi bahwa pertanyaannya mengenai rencana yang akan dilakukan dalam rangka pertuahan pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Kemudian yang keempat adalah mengenai tanggung jawab. Coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan kembali mengenai komitmen Kuci dalam menjalankan interaksinya, dan coach juga sudah menanyakan tentang komitmen dalam melaksanakan rencana yang akan dilakukan sehingga mengalami ada peningkatan untuk pembelajaran berikutnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada percakapan kali ini. Terima kasih. Berkaitan dengan praktik coaching, kita semua pasti punya pengalaman yang berbeda karena kita menerima materi yang sama dan praktik di sekolah juga pasti kita sudah alami. Tetapi karena saya diberikan kesempatan, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan peran seorang coaching. Ya, memang ketika dalam ruang kolaborasi di modul ini ada satu pertanyaan yang sempat saya ajukan ke Bapak Fasil waktu itu. Saya bilang, ketika saya melihat judul modul ini, ada satu pertanyaan, apa relevansinya dengan
dengan saya yang adalah seorang guru. Karena bicara tentang supervisi akademik, setahu saya itu hanya dilakukan oleh kepala sekolah. Begitu. Tapi seiring waktu berjalan, setelah mempelajari bagian ini, ternyata kita sebagai guru pun bisa mengambil peran ini. Dan karena itu saya sangat bersyukur bisa ada bersama-sama dalam kelompok mempelajari modul ini sampai hari ini kita sama-sama semakin melengkapi pemahaman kita. Terkait dengan praktik coaching yang tadi sudah jalan, bahkan ketika ada tugas demonstrasi kontekstual dan juga mungkin di ruang kolaborasi ada tugas. Bagi saya yang paling sulit itu adalah ya karena mungkin perannya terbatas tadi Bapak. Nah, bagaimana kita bisa mengambil peran sebagai coach yang bisa punya kemampuan untuk mendengarkan orang lain, begitu. Awal-awal kita memang ini datang untuk kita maunya cepat-cepat kasih solusi kok dia pergi sudah begitu. Tetapi ternyata ada prinsip, ada langkah-langkah yang memang harus kita patuhi dan itu yang membuat berbeda dari yang saya pahami selama ini, begitu. Tantangan terberat ketika melakukan praktik coaching ini adalah ketika saya menahan diri untuk berbicara lebih banyak, begitu. Saya mencoba untuk menahan diri dan mendengar lebih banyak daripada berbicara lebih banyak. Oh iya, silakan Pak Yanto. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sedikit refleksi untuk praktik coaching yang tadi telah dilakukan saya bersama dengan teman saya Adi. Ada sedikit yang saya mau sampaikan, bahwa yang pertama kita sebagai coach itu harus pahami betul prinsip dan alur cerita. Jadi misalnya dalam mengajukan pertanyaan tadi saya lihat itu untuk coach itu hampir semua kita yang jadi coach itu masih pakai catatan. Jadi setiap kali memberikan pertanyaan kita masih melihat catatan. Tetapi saya harap supaya ketika nanti di sekolah kita tidak ada masalah, kita jangan catat lagi pertanyaan untuk berikan kepada coach. Tetapi pertanyaan itu langsung muncul dari dalam diri kita supaya bisa memberikan pertanyaan yang terbaik untuk coach. Jadi tadi seperti yang dikatakan oleh Ibu Elvina, bahwa kita harus sering berlatih untuk menyampaikan pertanyaan yang berbobot kepada teman kita atau yang disebut sebagai coaching. Dalam prakteknya mungkin Bapak Ibu ada yang terlewatkan, bisa nanti di sekolah bisa mulai membuat yang lebih bagus lagi, sehingga sekolah kita baik itu coaching itu yang terhadap teman-teman kita atau terhadap anak-anak didik kita semua bisa berjalan dengan baik dan bisa bermanfaat buat kita semua. Sudah cukup, terima kasih untuk Ibu Salome yang sudah memimpin juga dalam proses umpan balik. Kita selanjutnya akan menuju ke coaching berbasis supervisi akademik. Nanti saya akan memperlihatkan satu video, kemudian Bapak Ibu guru yang guru hebat ini diminta untuk mengamati video. Kemudian di situ juga ada beberapa rangkaiannya yang nanti Bapak Ibu amati adalah yang pertama pra observasi, kemudian pasca, bisa menebak kira-kira di dalam tahap yang kedua observasi kira-kira ada apa di situ? Ada kegiatan apa coba? Diskusi ya? Iya, ada? Iya. Pada materi atau sesi praktik rangkaian supervisi akademik dengan pola pikir coaching ini merupakan materi yang sangat penting yang nanti kita akan sama-sama terlibat di dalam kegiatan pendampingan individu yang kelima. Tentu bahwa kelima dan ada hubungannya dengan
semua rangkaian kegiatan yang berada pada program pendidikan guru penggerak. Namun di sini perlu Bapak Ibu ketahui bahwa di sini kita lebih ditekankan pada pola pikir kita untuk bagaimana masuk ke dalam pola pikir coaching. Jadi yang pertama perlu saya sampaikan di sini bahwa tentu nanti pada sesi ini Bapak Ibu akan mempraktekkan bagaimana menjalankan supervisi akademik yang nanti Bapak Ibu akan lakukan di sekolah masing-masing. Selanjutnya adalah untuk praktek penerapan coaching dalam supervisi akademik ini nanti kami akan bagi kelompoknya dalam bentuk pasangan. Nanti kawan cari kawan untuk nantinya akan melakukan tahapan-tahapan rangkaian daripada supervisi akademik yang nanti akan kita pandu. Kemudian selanjutnya adalah pada saat teman-teman semua sudah dibagikan kelompok dalam bentuk pasangan, nanti ada diperbantukan dengan lembar instrumen yang nanti menjadi rujukan teman-teman untuk nanti teman-teman yang secara berpasangan itu akan mendiskusikan terkait dengan beberapa tahapan-tahapan, mulai dari pra, kemudian ada obsernya, dan terakhir di pasca. Yang pertama yang perlu saya sampaikan di pra observasi itu di mana teman-teman akan melakukan percakapan terkait dengan pembelajaran yang akan menjadi fokus pengembangan. Yang pertama. Yang kedua adalah teman-teman akan mengamati video yang kemudian teman-teman sudah buat di PI 4 kemarin. Jadi teman-teman akan secara berpasangan nanti itu akan melakukan pengamatan di dalam. Akan tetapi ada kemungkinan teman-teman mungkin hari ini bisa, kalaupun teman-teman masih dalam proses editan dan mungkin hari ini ada yang tidak bawa, boleh mengambil teman-teman yang membawa videonya, sehingga video itu yang kemudian dijadikan rujukan. Atau paling tidak teman-teman bisa membayangkan di dalam video itu teman-teman sedang melaksanakan yang namanya proses observasi, proses pembelajaran di kelas. Nanti di dalam video itu teman-teman kemudian akan dengan sendirinya bisa mengisi instrumen daripada lembar observasi pengamatan yang ada di kelas. Jadi pada saat teman-teman kemudian sudah berbagi dalam pasangan, satu akan berperan sebagai orang yang nanti diobservasi dan satu akan berperan sebagai observer. Jadi tahapannya pertama adalah observasi, yang kedua mengamati video, setelah itu kemudian saling antara observer dan yang diobservasi itu kemudian akan mengisi instrumen daripada lembar observasi yang kemudian sudah disiapkan. Dan yang terakhir adalah observasi, pasca observasi. Jadi yang teman-teman yang kami lakukan waktu PI 4 itu yang nanti teman-teman akan lakukan di sini. Tapi saling bertukar peran, dari satu habis melakukan yang satu punya, kemudian berganti peran. Jadi masing-masing satu orang akan dikasih waktu selama 30 menit. Jadi satu 30 menit dan satu lagi 30 menit. Mungkin teman-teman PP yang lain bisa membantu untuk membagikan lembar. Dapat semua ya? Oke? Ya, karena sudah dapat, kami berikan waktu untuk teman-teman bisa mencari pasangan untuk nanti akan melakukan kegiatan observasi, kegiatan tahapan rangkaiannya dari pra, observ, dan pasca. Dan setelah dapat teman yang berpasangan, dapat teman yang diinginkan, nanti mencari tempat posisi di sudut-sudut ruangan untuk nanti kami PP akan memandu untuk mengerjakan apa yang menjadi tugas teman-teman sesuai dengan petunjuk. Oleh karena itu, saya kasih waktu 5 menit untuk teman-teman bisa cari pasangan. Sepasang, ya, satu pasang tidak. Satu menjadi observer dan satu yang kemudian nanti akan diobservasi. Ya, saya kasih waktu 5 menit untuk teman-teman bisa mencari pasangan. Ya, karena
kondisi teman-teman tidak semuanya membawa video, oleh karena itu bisa mencari teman satu yang membawa video sehingga itu menjadi acuan. Jadi video ini hanya sebagai acuan, nanti teman-teman mengerjakan di bagian tahapan observasi. Oke, saya kasih waktu 5 menit untuk teman-teman bisa mencari pasangannya dan mengambil tempat di sudut-sudut ruangan. Dipersilakan. Atau kami yang bagi saja. Oke, kalau begitu mangga terakhir mangga. Oke, kalau begitu kita terima kasih ya masukannya. Oke, kita mulai hitung dari Ibu Celesti. 1, Ibu Elvina 2, 1 lagi. 2 Pak. Ya, 2. Ibu 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Ini mungkin ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan Bapak Ibu. Yang pertama, kebetulan karena saya di tim kerja PKB, ya, bukan partai ya. PKB itu pengembangan kompetensi berkelanjutan, dan kebetulan manajemen talenta itu ada di bawah Pokja kami, dan menyambung apa yang Pak Jeremias sampaikan tadi. Bapak Ibu yang angkatan 9 ini momennya betul-betul pas, karena dengan adanya penilaian kinerja di PMN, ya, kalau kepala sekolah bulan ini adalah diskusi observasi. Mulai bulan depan mulai dilakukan observasi kelas oleh kepala sekolah. Mungkin kalau yang kepala sekolah seperti Bapak itu sudah langsung bisa diterapkan nanti. Tapi kita tidak tahu bagaimana Bapak Ibu kepala sekolah melaksanakan observasi nanti. Tetapi memang bulan ini diberikan kesempatan untuk melaksanakan diskusi observasi. Tapi untuk PSE itu sudah mulai dilaksanakan. Anak-anak sudah bisa diacak. Gitu. Itu aja mungkin dari kami. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf sudah pelajaran kami yang salah. Nanti untuk administrasinya itu paling paling cepat hari ini sudah. Hati-hati di perjalanan Bapak Ibu, sampaikan salam hangat kami untuk keluarga. Terima kasih, selamat sore, shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santiyo, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat buat kita semua. Penting yang disampaikan oleh Pak Nopri, berakhirlah sudah seluruh rangkaian kegiatan kita pada hari ini. Tapi sebelum kita mengakhirinya, saya minta Ibu Saida untuk membawa kita di dalam doa. Setelah kita berdoa, kita akan foto bersama. Oh, Ibu Siti Nur Saida untuk membawa kita dalam doa. Waktu kesempatan saya. Ya, kami mungkin sesuai ajaran saya Islam. Mari berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami bersyukur akan rahmat-Mu, kami semua diberikan kesehatan sehingga bisa kuat aktivitas di pagi hingga sore. Sekarang kami menghadiahkan apa yang kami lakukan rekan saudara dan juga anak kami. Sekarang kami akan pulang. Ya Allah, lindungilah perjalanan kami dari sini sampai ke rumah tangga kami masing-masing. Ini doa dan harapan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Berdoa selesai.